Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Saida, NIM 186602163. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Investigasi Hubungan Politis Korporat, Biaya Keagenan dan Kualitas Audit. Jadi yang pertama itu investigasi hubungan politis korporat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengaruh politik yang kuat dalam bisnis. Meskipun begitu, belum layak penelitian yang membahas distribusi industri dan karakteristik perusahaan yang terhubung secara politis di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang terhubung secara politis signifikan berbeda dan lebih besar daripada perusahaan yang tidak terhubung secara politis. Ukuran perusahaan menjadi faktor penentu penting dalam menjalin hubungan politik di Indonesia. Perusahaan juga yang besar makin tinggi kemungkinannya memiliki koneksi politik. Ukuran perusahaan menjadi satu-satunya karakteristik yang secara signifikan mempengaruhi sebuah perusahaan terhubung secara politis. Di Indonesia, perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung membangun hubungan politik untuk mendukung bisnis mereka. Jadi semakin besar ukuran perusahaan akan memerlukan koneksi yang besar pula. Perusahaan yang besar membutuhkan banyak support untuk aksesibilitas keuangan, disertifikasi, pengadaan produk kredit, perizinan, dan sebagainya. Yang kedua, konsep biaya keagenan. Biaya keagenan atau agency cost adalah biaya tambahan yang muncul ketika prinsipal menunjuk agen untuk membuat keputusan mewakili kepentingan mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, sedangkan manajemen bertindak sebagai agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang atau prinsipal memerintah orang lain atau agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Adapun pembentukan hubungan keagenan biasanya meningkatkan utilitas total. Namun demikian, beberapa biaya terlibat secara umum. Ada tiga jenis biaya keagenan, yakni yang pertama biaya pemantauan, di mana biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengatur perilaku agen. Termaksud di dalamnya adalah penggunaan skema insentif yang dirancang untuk mendorong agen agar bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Yang kedua, biaya ikatan atau binding cost. Biaya ini dikeluarkan oleh agen untuk meyakini prinsipal bahwa ia tidak akan mengambil tindakan yang tidak patut. Dan yang ketiga, kerugian residual atau residual loss, yang merepresentasikan kerugian terhadap prinsipal karena tindakan agen tidak sesuai atau tindakan yang akan dilakukan oleh prinsipal tetapi agen tidak melakukannya. Kemudian, apa saja biaya yang terlibat dalam sebuah hubungan keagenan? Jadi dalam sebuah perusahaan, manajer biasanya memiliki informasi yang lebih baik daripada prinsipal. Mereka juga mungkin dapat bertindak demi kepentingan diri sendiri daripada kepentingan pemegang saham. Kemudian hubungan keagenan terbagi menjadi 4, yaitu biaya pemantauan atau monitoring cost, dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengatur perilaku agen. Dan yang kedua, biaya pengikatan atau binding cost, untuk meyakinkan kepala sekolah bahwa dia tidak akan mengambil tindakan yang tidak pantas. Dan yang ketiga, kerugian residual atau residual loss, yang merupakan kerugian kepada prinsipal karena tindakan oleh agen yang prinsipal tidak akan dilakukan jika dia memiliki informasi agen. Dan yang keempat, biaya komunikasi, untuk menjaga aliran informasi antara prinsipal dan agen. Kemudian masalah keagenan. Masalah keagenan atau agency problem adalah kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen. Agen bertindak atas kepentingan residual atau prinsipal. Dalam kasus perusahaan, kita dapat mengambil contoh hubungan antara pemegang saham atau prinsipal dan manajemen agen.
Dan yang ketiga, kualitas audit. Jadi kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Audit yang berkualitas memberikan jaminan keadilan informasi akuntansi para pemangku kepentingan perusahaan. Kualitas audit dapat membangun kredibilitas informasi dan kualitas informasi pelaporan keuangan yang juga dapat membantu pengguna memiliki informasi yang berguna dan mengambil keputusan, terutama kesempatan mempromosikan peningkatan yang signifikan dalam auditor profesional terus belajar untuk memperkuat kualitas audit. Dan yang terakhir, investigasi hubungan politis korporat, biaya keagenan, dan kualitas audit. Jadi hubungan antara teori keagenan agensi atau agensi teori terhadap kualitas audit adalah itu sangat erat karena teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah asimetri informasi antara prinsipal atau pemegang saham dengan aset atau manajemen. Hubungan keagenan yang ada antara pemilik atau pemegang saham dan manajer perusahaan mengharuskan jasa auditor yang mengeluarkan pendapat pada laporan keuangan harus menjadi pandangan yang tidak bias dan tidak memihak terhadap aktivitas keuangan perusahaan yang lain agar bermanfaat bagi pengguna. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan seakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.